dia akan menjelaskan blok 1 sampai blok 3. Oke, kita membuat blok 1 terlebih dahulu. Kita membuat library caret, time library. Oke, kita run. Oke, kita membuat library class. Kita run. Oke, kita membuat library. Oke, ini kita run. Nah, import yang diperlukan, library ggplot 2. Oke, import library yang diperlukan untuk data kali ini yaitu dataset caret, class, dan ggplot 2. Untuk caret sendiri, ini untuk keperluan klasifikasi dan regresi untuk pemrosesan data, parameter, validasi, dan lain-lain. Untuk class sendiri, yaitu untuk implementasi algoritma klasifikasi KNN yang efektif untuk data berdimensi rendah. Sedangkan ggplot 2 yaitu untuk keperluan visualisasi data seperti grafik. Oke, kita ke blok selanjutnya, yaitu kita memulai dengan belum bisa. Kita copy paste dulu data ini. Oke. Di sini kita membuat maaf. Jadi di sini kita membuat alamat directory file dataset ke dalam alamat. Oke, pertama-tama kita alamat. Kita copy, lalu kita run dulu. Teman-teman. Oke, sudah masuk ke dalam directory file dataset ke dalam alamat. Oke, lanjut kita ke DS. Diabetes. .csv. Oke. Alamat string inspector. Oke, sama dengan true. Lalu kita baca data menggunakan fungsi read.csv dan set menjadi faktor menggunakan string inspector. Oke, lalu kita Oke, lalu akan ditampilkan data menggunakan fungsi st. Teman-teman, kita run sesuatu. Lalu keluarlah outputnya. Lalu kita membuat kelas dari diabetes tersebut. Kelas S.
pacar 900. Nah, di sini data ini menjadi variabel faktor menggunakan fungsi S vektor. Oke, sekarang oke. Segitu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Komika Ruby dengan NIM 122450038 dari kelas Praktikum SSDRB kelompok 10. Baik, di sini saya akan melanjutkan baris kode keempat, 5, dan ke-6. Untuk yang 4, saya akan mulai dengan menulis fungsi tabel, table, tulis diabetes sebagai dataset yang digunakan, dan pilih faktor class. Oke, lalu ditutup chunknya dan di run. Jadi di sini tabel ditampilkan menggunakan fungsi tabel dan 0 sebagai simbol orang yang tidak menderita diabetes, yaitu ada 500 orang, dan 1 sebagai simbol orang yang mendapatkan diabetes atau mengidap diabetes, yaitu 268 orang, dan dibuat sebagai dalam bentuk tabel. Oke, selanjutnya untuk baris kode selanjutnya saya menggunakan fungsi mean. Di sini ditulis fungsi mean buka kurung diabetes, lalu pakai variabel yang age atau umur, tutup, lalu di run. Di sini menampilkan nilai rata-rata dari variabel age menggunakan fungsi mean bawaan dari RStudio-nya itu sendiri, dan didapatkan hasil 33,24089. Di sini menunjukkan nilai rata-rata dari penderita diabetes, yaitu sekitar 33,2 tahun. Oke, lanjut ke blok kode selanjutnya. Kita memakai fungsi summary bawaan dari RStudio itu sendiri, buka kurung diabetes, langsung datasetnya aja, kita tutup dan di run. Di sini menampilkan ringkasan sari data numerik atau statistika deskriptif menggunakan fungsi yang memunculkan ringkasan otomatis secara lengkap dan dengan 2 kelas, yaitu kelas non pengidap diabetes yaitu ada 500 dan pengidap diabetes itu ada 268. Di sini semua variabel itu ditampilkan nilai-nilainya, dan minimal, kuartil pertama, median, rata-rata, kuartil ketiga, dan juga maksimumnya. Di sini minimalnya kebanyakan itu dari 0, dan untuk umur itu minimalnya ada 21 tahun dan maksimalnya 81 tahun, yang menunjukkan bahwa pengidap diabetes atau pasien yang diteliti itu minimal umurnya itu ada 21 tahun dan maksimalnya 81 tahun, dan rata-rata umurnya pada 33,24 tahun, dan ada sekitar untuk yang penderita diabetes atau pasien yang diteliti itu ada yang hamilnya itu maksimal 17, dan juga banyak faktor-faktor lainnya yang diteliti dalam penelitian diabetes kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan kata. Terima kasih. Menjelaskan kode praktikum SSD modul kelima. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan dari KNN untuk klasifikasi pada dataset diabetes. Yang pertama, di sini saya akan melakukan uji dari data pelatihan yang menggunakan dataset dari dataset diabetes pada baris ke-1 hingga baris ke-500. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian dengan data uji yang datasetnya kembali diambil dari dataset diabetes yang barisnya diambil dari baris ke-501 sampai baris terakhir, yaitu baris 768. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pretest menggunakan fungsi KNN yang pada fungsi ini
dilakukan untuk melakukan prediksi pada data uji. Baik, di sini saya akan memanggil seluruh data pada data pelatihan kecuali pada kolom ke-9, yang dimana kolom ke-9 ini merupakan kolom yang berisi kelas yang merupakan kelasnya berisi dari label kategori. Hal ini juga saya lakukan kepada data uji. Baik, selanjutnya saya akan memanggil kolom kelas dari data pelatihan yang berisi label kategori. Selanjutnya, K sama dengan 2 merupakan penentuan untuk menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan dipertimbangkan saat melakukan klasifikasi. Selanjutnya, saya akan memanggil dari pretest itu sendiri. Lalu saya run. Baik, dari output yang kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa output tersebut berisi prediksi kelas untuk setiap sampel dalam data uji. Setiap angka dalam output tersebut itu mewakili prediksi kelas untuk satu sampel dalam data uji. Baik, di sini hanya terdapat angka 0 dan angka 1. Angka 0 itu menunjukkan bahwa sampel untuk kelas orang yang tidak terkena penyakit diabetes. Sedangkan angka 1 itu mewakili untuk sampel orang yang terkena penyakit diabetes. Baik, jika kita lihat di sini bahwa data uji memiliki sekitar 264 sampel. Maka setiap angka dalam output tersebut memiliki prediksi kelas untuk setiap sampel dalam data uji. Dari output yang ditampilkan, tampak bahwa model memberikan prediksi kelas untuk setiap sampel dalam data uji. Yang setiap prediksinya itu diwakili dengan angka 0 dan angka 1 yang merupakan label kelas yang diprediksi oleh model untuk setiap kelas. Baik, selanjutnya saya akan membuat kode untuk menghitung akurasi dari model klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya, yaitu menggunakan fungsi confusion sama dengan baik, dari baris ini kita menggunakan fungsi table untuk membuat tabel dari conversion matrix antara prediksi yang dihasilkan oleh model atau pretest dan kelas sebenarnya dari data uji atau test class. Confusion matrix sendiri itu merupakan tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah dalam setiap kelasnya. Selanjutnya, di sini saya akan menghitung akurasi model dengan membagi jumlah prediksi yang benar dengan jumlah total sampel dalam data uji. Baik, fungsi dari diagonal confusion itu merupakan fungsi diagonal yang digunakan untuk mengambil elemen diagonal dari confusion matrix. Dan sum diagonal confusion itu menghitung jumlah prediksi yang benar, sedangkan end row test itu memberikan jumlah total sampel dalam data uji. Kemudian akan saya run. Baik, output dari baris ini adalah akurasi model yang merupakan proporsi prediksi yang benar dari total prediksi yang dilakukan oleh pada data uji yang bernilai 0,66044778. Baik, selanjutnya saya akan membuat baik, fungsi dari conversion matrix ini biasanya digunakan dalam paket caret yang sudah diunduh sebelumnya.
untuk menghasilkan ringkasan lengkap dari performa model klasifikasi. Ini mencakup berbagai matriks evaluasi seperti akurasi, presisi, sensitivitas, spesifilitas, dan lain sebagainya. Baik, akan saya run. Baik, di sini dapat dilihat outputnya. Dari confusion matrix sendiri, itu merupakan tabel yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelasnya. Yang dimana baris itu mewakili kelas yang sebenarnya, yaitu reference, dan prediksi yaitu kelas yang mewakili prediksi. Baik, selanjutnya ada akurasi, yaitu proporsi dari prediksi yang benar dari total prediksi yang dilakukan oleh model dengan nilai 0,6604 atau dengan nilai 66%. Selanjutnya ada sensitivity, yaitu proporsi dari positif yang benar yang diprediksi oleh model di antara semua positif yang sebenarnya, atau proporsi dari positif yang tidak terkena diabetes, yaitu senilai 0,7033 atau sekitar 70%. Sedangkan spesifisitas yaitu proporsi dari negatif yang benar yang diprediksi oleh model di antara semua negatif yang sebenarnya, atau bisa disebut sebagai orang yang terkena diabetes dengan nilai 0,5698 atau 56%. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan pada kode ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Marata Cornelia. Baik, saya Novelia Dinda dengan NIM 122450104 akan melanjutkan barisan kode pada modul 5 kali ini. Jadi, pada barisan kode selanjutnya, saya akan membuat scatter plot dari plot diabetes dengan pregnancy, kemudian diabetes dengan PD. Lalu kita bisa run. Di sini artinya membuat plot dari dua variabel numerik yaitu preg dan PD yang terdapat dalam data frame diabetes. Perintah ini akan membuat plot dari titik yang berwarna berdasarkan nilai preg dan PD yang ada pada data frame diabetes. Koordinat X dan Y merepresentasikan X sebagai frekuensi pasien yang hamil dan Y sebagai frekuensi pasien yang memiliki riwayat keluarga diabetes. Kemudian kita akan melanjutkan barisan kode yang selanjutnya. Kita akan membuat std max min untuk variabel baru dengan function X yang selanjutnya xmin X kemudian max X dengan min X. Yang tentunya ada kesalahan pengetikan di sini yang kita bisa lanjutkan membuat variabel preg 1 dengan hasil std max min dari diabetes dan preg, kemudian PD1 dari hasil std max min dari diabetes dan PD. Terus kita bisa run. Typo. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan menganalisis beberapa kode ini satu persatu. Jadi ini adalah fungsi yang menerapkan normalisasi nilai Z
pada nilai rek dan pedi dari dataset diabetes. Fungsi ini menerapkan transformasi untuk tiap nilai pada kolom rek dan pedi. Lalu kita akan melanjutkan sebagai 0 dari A dan B dan set 01 length dot out sama dengan 70. Dan kemudian kita coba jalanin aja. Kalau biru berarti bisa. Bisa kita lanjut for I in A, for J in B, M, R bin M, C, I, J, lalu kita run. Inilah bagian kode yang membuat matriks dengan ukuran 70 kali 2. Matriks ini digunakan untuk bantuan pada melakukan klasifikasi. Habis itu kita buat kode selanjutnya dengan variabel prediksi dari KNN Cbin prek 1 pedi 1. Habis itu M diabetes dengan kelas dan K-nya sama dengan 3. So, kita bisa run lagi, Ctrl Enter. Habis itu biru kita bisa lanjutin. Ini adalah bagian kode yang melakukan klasifikasi menggunakan metode KNN. Fungsi KNN diterapkan pada data normalisasi prek 1 dan pedi 1 bersama-sama dengan matriks M dan label klasifikasi diabetes dan kelas. Parameter K ditetapkan sebagai 3 yang artinya akan mencari nilai 3 data terdekat dari data normalisasi yang akan diprediksi. Kemudian kita bisa lanjutkan datanya dari plot M kemudian M 2 dengan call if else dari prediksi teman-teman tested positif, kemudian cyan dan yellow. Kemudian kita lanjutkan PCH eval C dari prediksi sama dengan tested positif dari 17-12, lalu main sama dengan K sama dengan 3. Bisa kita bisa run. Nah, bisa kita bisa lanjutkan. Jadi ini untuk plot kosongnya. Bisa kita untuk memunculkan titik-titik yang ada pada scatter plot, kita menggunakan points rek 1, pedi 1, dan call diabetes dan kelas. Kemudian PCH eval C dengan diabetes kelas tested positif 17-12 checks sama dengan 7. So, kita bisa run.
Nah, kita bisa run. Nah, artinya ini adalah bagian kode yang menampilkan plot dari hasil klasifikasi. Plot ini menunjukkan data normalisasi PREK1 dan PD1 dengan warna berdasarkan kelas yang diprediksi. Warna hijau atau cyan masuk dalam kelas tested positif, sedangkan warna kuning masuk ke dalam kelas tested negatif. Plot ini juga menunjukkan titik warna berdasarkan kelas asli dari dataset diabetes. Jadi, pada kondisi K sama dengan 3, terlihat bahwa titik-titik sebaran data paling banyak menyebar antara 0.0 sampai 0.2, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai akurasi pada model adalah sekitaran 0.0 hingga 0.2. Baik, di sini saya Marleta Cornelia Leander akan melanjutkan baris kode yang ke-13 dan 14. Sebelumnya kita sudah membuat untuk jika nilai K-nya sama dengan 3, maka selanjutnya kita akan membuat untuk nilai K sama dengan 7. Nah, di sini kita membuat variabel baru untuk mencari fungsi KNN dari pregnancy dan pedigree. Nah, di sini diambil dari tabel diabetes dan diambil dari kolom class dengan kriteria K-nya sama dengan 7. Nah, berikut adalah kodenya, kita coba run. Sebentar kita lihat dulu, di sini ada yang error. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Kode di bawah ini dilakukan untuk standarisasi terhadap dua variabel dari dataset diabetes dengan mengambil kolom pregnancies dan pedigree. Nah, lalu kita memakai algoritma KNN dengan K sama dengan 7, itu tetangganya 7, untuk membuat prediksinya. Selanjutnya, kode di atas ini menghasilkan plot yang menghasilkan titik-titik dengan warna yang berbeda-beda berdasarkan prediksi hasil klasifikasi dan menggunakan simbol yang berbeda berdasarkan kelas asli dari dataset diabetes. Nah, pada kondisi K sama dengan 7 ini terlihat titik-titik sebaran data paling banyak menyebar di antara nilai 0 sampai di nilai 2. 0.0 sampai 0.2. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai akurasi pada model adalah sekitar 0.0 sampai 0.2. Selanjutnya saya akan masuk ke baris kode terakhir.
yaitu membuat prediksi jika nilai tetangga terdekat, objek tetangga terdekatnya atau K-nya itu sama dengan 10. Baik, di sini karena kodenya sama, mungkin saya bisa mengkopinya. Namun dengan syarat di sini nilai K-nya saya rubah menjadi 10. Di sini juga 10. Selanjutnya kita coba run. Oke, berhasil. Nah, berikut adalah plotnya. Nah, kode ini untuk melakukan standarisasi sama seperti sebelumnya terhadap dua variabel dari dataset diabetes, yaitu di kolom pregnancy dan pedigree. Lalu kita memakai algoritma KNN juga, cuman bedanya di sini kita menggunakan K sama dengan 10. Nah, pada kondisi K sama dengan 10 ini, terlihat bahwa titik-titik sebaran data paling banyak itu antara di 0.0 sampai 0.02, sama seperti K sama dengan 7. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai akurasi pada model adalah sekitar 0.0 hingga 0.2. Nah, maka dari ketiga hasil dari K sama dengan 3, 7, dan 10 dapat kita lihat bahwa hasil visualisasi plot akan semakin besar jika K yang ditentukan juga semakin besar dan jarak antar batas umumnya lebih jauh dari data. Namun jika kita cermati maka akan banyak data akan menghasilkan klasifikasi yang semakin berbeda. Demikian penjelasan dari kami, terima kasih.